Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitri Amalia, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025, bidang studi Quran Hadis pada LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27050250 Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang dilaksanakan di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Sidik Sima dengan materi hukum bacaan wakaf. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan kepada Mas Nizam dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Aku rela Allah Tuhanku, Islam jadi agamaku, Nabi Muhammad Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, urusanku, luruskanlah lidahku agar mereka. Pagi hari ini kelompoknya Mas Akil, bangkunya kosong. Siapa yang nggak berangkat di situ? Zia kenapa? Sakit. Kita di pembelajaran seperti biasa lagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Alat tulisnya sudah dibawa? Sudah. Coba dikeluarkan, mana buku Al-Quran Hadisnya? Masih. Biar kompak ya, Bu Guru kasih aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk janji, fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Anak-anak ada yang masih ingat sebelumnya kita itu belajar Al-Quran Hadis, materi terakhir membahas tentang apa ya? Nih, khususnya Al-Bayyinah kemarin yang kita baca. Gimana sih caranya kamu itu bacaannya berhenti itu pas ada apa? Oh, ada tanda waqaf. Tanda waqaf ada contohnya apa saja? Ada yang sudah tahu? Belum, oke. Karena belum tahu, hari ini kita belajar supaya tahu. Yang kita pelajari itu hukum bacaan waqaf dengan tujuan pembelajaran. Nanti tuh kalian dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis tanda waqaf, menjelaskan fungsi tanda-tanda waqaf. Nah, sebelum kita memulai inti pelajarannya, Bu Guru akan membagikan link soal ke grup kelas yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Sebentar, Bu Guru bagikan dulu ya. Yang sudah masuk WA grup bisa langsung dikerjakan setelah menerima soalnya.
Coba dibuka HP-nya, kalian kerjakan soal yang Bu Guru kerjakan dulu, Bu Guru bagikan. Kalau sudah selesai dijawab, ada tombol biru tulisan kirim. Macam-macam wakaf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wakaf ititori. Apa wakaf ititori? Wakaf ititori itu menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan napas, karena lupa, karena bersin dirinya, karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab serta bahasa Al-Quran. Nah, wakaf ikhtiari ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf kopi, selanjutnya ada wakaf bayan, terus wakaf jaiz, terus yang terakhir. Nah, itu pembagian wakaf berubah. Kalau wakaf mu'anakoh yang disimbolkan dengan titik 3 itu tadi, itu boleh berhenti di salah satu tanda titiknya, ya. Iya. Selain ini ada beberapa tanda wakaf yang lain, yaitu yang disimbolkan dengan huruf to. Itu namanya wakaf mutlak. Kalau wakaf mutlak harusnya bagaimana? Lebih utama berhenti. Oke, kalau yang qaf sama fa itu namanya wakaf apa? Mustahab. Kalau wakaf mustahab? Oke, kalau wakaf mujawaz disimbolkan iya, tanda wakafnya huruf za. Kecil ya, kayak huruf apa itu? Nah. Adanya tanda wakaf akhir ayat ya. Ada namanya tanda wakaf apa itu? Wakaf wakful ula. Ketika ada tanda wakaf, aturannya gimana tuh wakaf la wakfu? Ya, kalau berhenti harus diulang lagi bacaannya. Yang terakhir ada tanda wakaf apa lagi nih di sini? Jim. Namanya apa yang simbolnya jim? Tuh boleh seperti itu. Tapi kita biasanya tuh berhentinya di salam ya. Iya kan? Nah, kalau boleh misalnya kalian membaca surat Al-Qadar ini di ayat keempat mau bacanya kan ya hatta amat lail faiz, tergantung enaknya gimana kalian, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak berarti kita lanjutkan. Repan mau Bu Guru kasih nama Umar bin Khattab. Kelompoknya apa namanya? Umar bin Khattab. Silahkan ditulis namanya. Untuk kelompoknya Mas Rosil mau Bu Guru kasih nama kelompok Utsman bin Affan. Tulis Utsman bin Affan. Kelompoknya Mas Niza mau Bu Guru kasih nama Ali bin Abi Thalib. Nah, nama kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Untuk kelompoknya Mbak Bintang, Bu Guru kasih nama kelompok Robiah Adawiyah. Silahkan ditulis nama kelompoknya. Ya, itu nama kelompoknya kalian masing-masing. Karena nggak mau berubah, jadi namanya aja yang berubah. Oke? Kelompok Aisyah Fatimah, tepuk semangat. Boleh bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Oke? Siap? Siap. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sini ada berapa anak? 1, 2. Nama lengkap, nama panggilan boleh. Ditulis namanya ya, jangan lupa. Itu ada kalian diminta untuk menentukan tanda wakaf pada ayat-ayat yang sudah Bu Guru tentukan. Silakan dikerjakan. Boleh, kalau kurang paham boleh tanya ke Bu Guru. Kalau sebelum ke Bu Guru tanya dulu ke temennya, ini namanya tulisan kecil-kecil. Bisa nulis kecil-kecil? Bisa. Nah,
Ya, nulis kecil-kecil aja. Ya, nulisnya pakai simbolnya ya, jangan tulisan JIM, jangan. Mana ada yang banyak banget. Di sini aja. Ini belakang. Iya. Sampai sini aja. Nah, udah. Belakang. Iya. Sampai sini aja. Nah, udah. Sudah? Ini udah semua? Apa ada yang belum? Zaidan belum? Nanti ditulis di sini nama kelompok. Kalian nama kelompoknya apa? Misalnya Abu Bakar, tulis Abu Bakar Asidik. Nah, kalau udah ditulis di situ nanti ditulis nama anggota kelompok, boleh pakai nama panggilan saja. Terus nanti di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi tanda wakaf yang terdapat pada surat yang sudah Bu Guru sediakan. Seperti tadi, mencari dikerjakannya secara berkelompok. Ini kelompok, oh iya benar. Nama panggilan aja. Wakfu ula. Ini udah paham? Apa? Mana? Al-Qadar. Di sini kan ada wakfu ula berulang nih. Nulisnya satu aja, nggak usah 2 kali. Ya, yang sudah terlanjur ditulis ya sudah. Kalau misalnya di surat itu ada 3 tanda wakaf yang di bawahnya sini. Bukan cuma simbol tapi namanya juga. Nah, iya kamu baca, dia yang nulis. Itu ada berapa tanda? Apanya? Ya, setiap kelompok beda-beda. Banyak ya. Wakaf ininya berapa? Wakaf wakfunya ada berapa di situ? Yang lam alif simbolnya ada berapa? Ada banyak ya. Nulisnya satu aja ya. Nah, coba dicari lagi. Ada tanda wakaf yang lain enggak? Kenapa? Sudah? Oke, udah. Kelompok Robiah Adawiyah sudah? Sudah selesai semua sambil menunggu kelompok mana tadi yang belum selesai? Sambil Bu Guru minta beberapa anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Iya. Ada kelompok yang mau maju dulu? Tunjuk. Hah? Tunjuk, oke. Bu Guru minta tolong ke kelompok apa ya? Aisyah Fatimah dulu buat maju. Ya, kelompok Aisyah Fatimah silahkan maju dulu. Saya Nesya. Tugas kelompok kami adalah mengidentifikasi hukum bacaan wakaf di surat Al-Qadar. Hukum bacaan wakaf yang pertama, wakfu ula, berhenti lebih utama daripada lanjut. Yang kedua, wakaf la wakfu, dilarang berhenti dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Yang ketiga, wakaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Keempat, wakaf mu'anaqah, wajib berhenti di salah satu tanpa baik dan awal maupun akhir. Gimana betul pernyataan dari silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Selanjutnya Bu Guru berhenti dan jika berhenti harus diulang bacaannya. Lanjut. Jim, wakaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Sudah? Sudah. Oke, bagaimana? Sudah apa belum? Menurut kelompok Abu Bakar tadi yang pertama wakaf apa? Wakaf
Wakaf, wakful ula. Coba diperhatikan. Wakaf, wakful ula itu bagaimana? Berhenti lebih utama daripada lanjut. Betul atau salah? Betul. Ini jangan-jangan yang menyimak tidak disimak nih. Selanjutnya wakaf apa? Lam alif. Lam alif. Yang simbolnya itu lam alif. Namanya wakaf apa? La wakfu. La wakfu, betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Silakan kembali. Kayaknya kurang fokus nih. Ada orang sedang presentasi, diperhatikan ya. Jadi tahu dia tuh benar apa salah. Menurut Bu Guru sudah betul tentang tanda wakaf yang terdapat pada surat apa tadi? Sebagai penutup, Bu Guru ingin menyampaikan, ketika nanti kalian membaca Al-Quran, kalian itu juga harus memperhatikan tanda wakafnya. Jangan seenaknya sendiri. Pengen berhentilah, berhenti. Jangan. Harus mengikuti kaidah tajwid, di mana itu ada tanda wakaf. Kalau lazim ya wajib berhenti. Saya pengennya lanjut nih, nggak boleh. Kalau adanya wakaf lazim ya harus berhentinya di mana aja, suka-suka saya, nggak boleh, karena itu sudah ada kaidah tajwidnya. Ketika kita membaca Al-Quran kok tidak mengikuti kaidah tajwid atau mengikuti hukum bacaan wakaf yang ada, itu nanti bisa merubah makna Al-Quran. Kalau maknanya berubah, itu bukannya kita membaca Al-Quran dapat pahala, malah dapat dosa. Soal tes nanti akan Bu Guru bagikan ke grup WA. Bu, bisa nggak ya? Bisa, insya Allah. Gampang, soalnya cuma 5. Kalau yang sudah nulis nama, terus klik mulai. Kalau yang nggak bawa HP, nanti temennya dipinjemi ya. Nah, di situ. Dia sudah mengerjakan 3, betul? Main ke Bu, mana? WA kan Bu, Iya, di WA. Di Ya, mulai game, yang sudah mulai game. Nah, itu. Dapat skor berapa itu dia? 27. Yo, nih. Bisa kalian pantau langsung ya. Sudah selesai dia? Oke, ya. Bu, salah sih. Salah siji. Kalau yang salah biasanya masih bisa diberi kesempatan untuk mengulang lagi. Temennya yang belum mengerjakan dipinjemi HP-nya untuk ikut mengerjakan. Oke. Sorry. Beranya mana? Sudah Bu. Sudah, ya ini kelihatan dari sini. Skornya berapa itu bisa kelihatan ya? Dapat skor berapa tadi? Di situ ada nilainya nggak, muncul nilainya? Nggak ada. Nggak, masa ada loh biasanya terakhir. Ya Rep. Oh, skornya di bawah sini loh. Nah itu peringkat 1 dari 19. Kenapa? Peringkat 8. Yang sudah selesai boleh keluar dari game. Apa itu? Lah, Kamu baru mau mulai? Tulis nama sendiri. Ya. Baca sendiri dong. Sudah? Iya, kamu udah? Iya. Siapa yang betul semua? Kamu betul semua? Kamu? Ya, udah, please. Nan, salah punya semua. HP-nya yang sudah ditaruh di tas. Oke. Hanan, weh mantap. Peringkat 1-nya Hanan. Tepuk tangan buat Hanan tuh yang menduduki peringkat 1. Skornya berapa nih? 4.740. Tepuk tangan buat Hanan. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan wasol.
Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, silakan pulang dari kelompok yang paling antang dulu. Yang boleh pulang kelompok yang paling kecil. Tapi jangan. Kelompok Umar bin Khattab silahkan pulang dulu.